Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah termodinamika, di mana jika sebelumnya kita membahas tentang hukum kedua bahwa panas berpindah dari energi yang lebih tinggi ke energi yang lebih rendah, maka di sini akan dibahas ketidakmungkinan siklus, yaitu perpindahan panas dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Terus, mesin apa yang bisa melakukannya? Mesin yang bisa melakukannya di sini adalah mesin pendingin atau pompa panas, di mana pastinya ini akan terjadi siklus bila ada fluida yang bekerja. Dan fluida yang digunakan untuk mesin pendingin biasanya adalah refrigerant atau yang biasa kita sebut freon. Jenisnya itu ada beberapa, seperti contohnya adalah R12, R22, R134A, atau amonia, di mana sistem kerja atau siklusnya ini Anda bisa lihat dari gambar berikut ini, di mana panas dari lingkungan ini QL dipindahkan menuju freon di dalam evaporator. Biasanya panasnya kalau umpamanya di dalam mobil itu ketika ditutup semua, maka panas ini akan terjadi di dalam ruangan. Kemudian panasnya ini akan disedot oleh putaran dari blower masuk ke evaporator. Kemudian di mana keadaan tekanan dan suhunya ini adalah rendah pada evaporator. Selanjutnya kerja dilakukan pada freon melalui kompresor. Ingat, ketika panas berpindah dari tinggi ke rendah, biasanya menghasilkan panas. Karena ini dibalik dari rendah ke tinggi, maka dia membutuhkan kerja. Sehingga kerja di sini menyebabkan panas ini akan lebih naik lagi karena akibat kerja dari kompresor. Kemudian panas yang tinggi ini dialirkan menuju kondensor dan dibuang menuju lingkungan melalui kondensor ini dari kipasan fan yang ada di depan mesin biasanya. Ketika freon ini mengalir melalui katode ekspansi atau tabung kapiler, maka tekanan di sini mulai diturunkan kembali. Dan pastinya karena tekanannya turun, maka ini akan menyebabkan bunga-bunga es. Kemudian ditiup oleh blower sehingga udara dingin ini yang kita rasakan. Dan panas dari ruangan dihisap oleh evaporator atau dipindahkan menuju evaporator. Kemudian proses dari panas itu atau freon ini menjadi panas, kemudian dipanaskan kembali oleh kompresor. Dan panas kemudian dari freon tersebut dibuang ke lingkungan melalui kondensor. Begitulah siklus ini terjadi berulang-ulang. Jadi, dapat disimpulkan mesin pendingin atau pompa panas beroperasi dalam satu siklus pastinya membutuhkan kerja serta memindahkan panas dari benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. Atau secara singkatnya, jika perpindahan panas dari tempat atau panas yang tinggi ke rendah biasanya menghasilkan kerja. Tetapi jika panas ini berpindah dari panas yang rendah
atau temperatur yang rendah ke temperatur yang tinggi biasanya membutuhkan kerja. Itu adalah mudahnya dalam kita menganalisa atau menyederhanakan dari hukum kedua termodinamika ini. Selanjutnya, untuk efisiensi dari pendingin ini biasanya dinyatakan dalam koefisien of performance atau COP atau koefisien kinerja yang ditulis dengan simbol beta, yaitu rasio energi yang dicari dari panas yang masuk atau panas yang dipindahkan dari ruangan yang didinginkan dengan energi yang memerlukan biaya, yaitu kerja atau notasinya W. Sehingga persamaan koefisien kinerja atau beta dapat ditulis menjadi energi yang dicari dibanding dengan energi yang memerlukan biaya atau HL per W atau sama dengan HL per HH min HL atau sama dengan 1 per HH per HL minus 1. Jadi Anda bisa menggunakan untuk BR-nya ini, yaitu pakai rumus ini, atau rumus ini, atau rumus ini. Sedangkan BR ini adalah efisiensi untuk refrigeran atau untuk mesin pendingin. Selanjutnya, untuk mesin panas. Bagaimana persamaannya? Untuk mesin panas, ini efisiensinya atau koefisien kinerjanya ini adalah sama energi yang dicari dibanding dengan energi yang memerlukan biaya, tetapi persamaan di sini yaitu HH per W sama dengan HH per HH min HL sama dengan 1 per 1 minus HL min HH. Di mana di sini untuk koefisien kinerja BR atau refrigeran mesin pendingin ini adalah ditambah dengan 1. Untuk sebuah mesin pendingin rumah tangga biasanya memiliki nilai beta atau COP-nya itu sekitar 2,5. Sedangkan untuk mesin freezer akan lebih dekat ke angka 1,0. Sehingga di sini ruang bersuhu hangat atau yang lebih tinggi akan menghasilkan nilai COP yang lebih rendah. Oke, untuk membahas dari persamaan ini digunakan untuk menyelesaikan kasus apa, maka saya berikan soal berikut ini. Soalnya yaitu mesin pendingin atau kulkas di dapur yang ditunjukkan pada gambar ini menerima daya input atau masukan listrik sebesar 150 watt untuk mengerjakan sistem dan dia melepaskan daya 400 watt ke ruangan dapur. Tentukan tingkat energi yang diambil dari ruang pendingin dan COP pendingin. Penyelesaian di sini pastinya kita menentukan kontrol volume atau memperkecil permasalahan agar mudah dalam menyelesaikannya. Kontrol volume ini adalah kulkas dan diasumsikan dalam keadaan stabil sehingga tidak ada penyimpangan energi. Untuk energi yang memerlukan biaya pastinya kita melihat dari soal yaitu listrik yang kita butuhkan yaitu nilainya adalah 150 watt. Dan 400 watt ini adalah panas yang dilepaskan sehingga ini adalah HH. Ya, HH-nya panas yang dilepaskan ke lingkungan. Melalui persamaan energi maka dihasilkan bahwa untuk mencari nilai dari HL kita bisa melihat dari ini. Ini W di bawah
dan ini adalah QH minus QL. Sehingga Anda melihat untuk mencari QL kita pindah ke sebelah sana, ini saya tulis lagi, yaitu QL sama dengan QH minus W. Di mana QH-nya sudah ketemu, W-nya sudah ketemu, maka Anda bisa menentukan QL-nya. Dan di sini yang ditanya adalah nilai dari BR. Sehingga Anda bisa menentukan dengan menggunakan ini, atau dengan menggunakan persamaan ini, atau menggunakan persamaan ini. Bisa dimengerti? Selanjutnya, saya berikan juga ini soal, yaitu mesin pendingin makanan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini berada pada temperatur 4 derajat Celcius. Dengan rata-rata perbedaan panas yang masuk ke ruangannya adalah sebesar 360 kJ per menit. Jika daya yang dibutuhkan oleh mesin ini adalah 2 kW, maka tentukan yang pertama koefisien kinerjanya, dan yang kedua adalah rata-rata panas yang dilepaskan ke ruangan. Seperti biasa, kita menentukan apa saja yang sudah diketahui dari soal ini. Dengan menimbang soal dari yang pertama, di mana panas yang dikeluarkan ini kita sebut sebagai HH, dan panas yang masuk ini sebagai HL. Sehingga di sini rata-rata perbedaan panas yang masuk adalah 360 kJ per menit. Anda bisa merubah menjadi joule per detik, atau Anda nanti mengalihkan dengan konversi satuannya. Sehingga di sini ini adalah nilai dari QL. Kemudian daya yang dibutuhkan, berarti daya yang masuk, ini adalah energi yang masuk, ini pastinya nilainya adalah ini huruf W atau notasinya, kerjanya. Sehingga Anda bisa menentukan koefisien kinerjanya atau betanya untuk refrigeran ini dari persamaan yang saya terangkan sebelumnya. Kemudian rata-rata panas yang dilepaskan berarti yang ditanya adalah QH. QH Anda tadi bisa menentukan dari referensi soal nomor 1 tadi, melihat W sama dengan QH minus QL. Mudah kan? Semoga Anda bisa menjawab. Dan hati-hati di satuannya. Dan yang terakhir, pastinya karena mungkin Anda melihat bahwa ini soalnya mudah, saya memberikan soal yang ketiga, yaitu adalah ini. Pastinya dengan Anda mendapatkan contoh dari soal pertama dan soal yang kedua, saya kira Anda pasti bisa mengerjakan untuk soal yang ketiga. Baik, terima kasih Anda telah mendengarkan materi saya ini. Ketelitian dan keahlian Anda dalam merubah satuan akan dilatih di sini. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.